Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, Bang Rocky, mohon maaf untuk audionya sepertinya belum di-open. Apa ya? Oke, aman. Ya. Siap. Bung Rocky, Anda tadi kemarin menjadi saksi dan Anda sangat yakin bilang kalau Roy CS ini termasuk Dr. Tifa tidak bisa dipidana karena meneliti. Lalu apa yang membuat Anda sampai pada kesimpulan itu? Salah Anda, Dr. Tifa termasuk Roy itu, karena jangan Roy Tifa termasuk. Oke. Bukan Roy termasuk Tifa. Saya saksi ahli Dr. Tifa. Tentu termasuk Roy itu, begitu cara lihatnya. Ya, lalu apa yang membuat Anda benar-benar menyimpulkan bahwa ketika bicara soal penelitian itu tidak bisa dipidana? Gimana pertanyaanmu? Ya kalau penelitian bagaimana mempidana riset kan? Coba tanya yang benar dong. Jadi gini, Bang Rocky, kalau Anda menyebut ini kajian berupa metodologis, di mana Anda melihat bahwa ketika penelitian itu tidak bisa dipidana? Bukan kajian bersifat metodologis. Di dalam kajian itu intinya metode. Metode itu dituntun oleh metodologi. Ini presenter nggak ngerti juga tuh. Oke, tolong diberi pemahaman kepada kami. Kami kan masyarakat awam. Ya justru karena masyarakat awam ngapain tanya yang teknis? Kan saya mesti jelasin yang teknis. Oke, silakan. Ya apa pertanyaanmu? Gini. Oke deh, kita mulai dari awal ya, Bang Rocky. Kalau kemarin Anda memberikan kesaksian ketika penelitian tidak bisa dipidana, apa yang membuat Anda begitu yakin bahwa penelitian itu tidak bisa dipidana, tidak ada pencemaran nama baik di situ? Gak perlu ada keyakinan, it goes without saying, semua riset itu di mana pidananya. Oke. Jadi coba anda putar dulu tuh cara bertanyanya. Jangan sampai saya salah ucapin itu lalu jadi problem justru. Oke, gini deh. Kemarin Anda Saya tidak punya keyakinan dengan penelitian. Semua penelitian dengan sendirinya tidak mungkin ada pidana, namanya meneliti. Kalau semua penelitian dibayang-bayangi pidana, nggak ada yang akan meneliti dong. Gitu dong, reverse logic-nya begitu. Oke, kemarin saat Anda menyampaikan sebagai saksi dari Dr. Tifa, apa saja poin-poin yang ditanyakan oleh pihak penyidik dan apa saja keterangan yang Anda berikan? Ya penyidik bertanya pada saya, keahlianmu apa Rocky Gerung? Saya bilang saya mengajar metodologi. Metodologi itu ada cara meneliti. Bukan penelitiannya, tapi cara meneliti. Itu bedanya tuh. Beda antara metode dan metodologi. Jadi saya bilang, saya mengajar metodologi. Apakah Rocky Gerung seorang peneliti neuroscience atau brain study? Bukan. Saya bukan peneliti neuroscience, tapi saya mengajar cara meneliti gitu. Verbatimnya mesti jelas. Saya mengajar cara meneliti. Bukan saya yang meneliti penelitian Dr. Tifa, beda itu ya. Oke, Bang Rocky, tapi Anda juga menyebutkan bahwa untuk mencurigai sesuatu dalam penelitian itu adalah proses ilmiah. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, apa saja poin-poin yang dimaksudkan? Itu intinya, itu baru betul bertanya. Kata mencurigai di dalam ilmu pengetahuan namanya curiosity atau hermeneutics of suspicion. Itu istilah risetnya tuh. Jadi semua penelitian dimulai dengan kecurigaan. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita kembali untuk melanjutkan ya mengikuti bagaimana perkembangan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir. Sidang gugatan CLS ijazah Jokowi di PN Solo, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan UGM ungkap fakta ini. Nah, fakta apa yang diungkap dalam hal ini teman-teman? Ya, dalam sidang gugatan CLS ijazah Jokowi di PN Solo. Nah, di sini dikatakan sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit CLS ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Solo Selasa 27 Januari 2026. Kali ini sidang menghadirkan dua saksi dari alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Nah, kemudian teman-teman, ya, kedua saksi fakta dihadirkan kubu Jokowi selaku tergugat satu dalam perkara ini. Mereka adalah Sami Nudin dan Toha Iskandar, rekan satu angkatan Jokowi semasa kuliah di UGM. Nah, secara bergantian keduanya memberikan keterangan di depan majelis hakim yang dipimpin Ahmad Satibi dengan hakim anggota Aris Gunawan dan Luli Jati Kumoro. Nah, Bapak Saminuddin kebetulan rekan satu angkatan dan wisuda bersamaan sehingga mengetahui secara pasti
perjalanan perkuliahan Pak Jokowi mulai dari awal masuk sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan UGM sampai wisuda, ujar kuasa hukum Jokowi YB Irfan usai persidangan. Nah, memang teman-teman ya, sidang gugatan ijazah Pak Jokowi ini masih terus bergulir di PN Solo teman-teman, dan tentu banyak hal yang menjadi pengetahuan kita mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini yang tak berkesudahan ya. Kita tidak tahu apakah nantinya sampai di tahun 2029 ya kasus ini akan terus ada atau akan terus bergema di media sosial. Sedangkan saksi, nah kita lanjut teman-teman. Sedangkan saksi Toha Iskandar merupakan teman satu angkatan Jokowi. Hanya saja wisudanya lebih dulu Jokowi dibanding Toha Iskandar. Nah, terkait ijazah Jokowi dan saksi Saminuddin yang merupakan teman satu angkatan dan wisuda bersamaan, materai yang tertempel di dalam ijazah sama warnanya, yakni hijau, dan nilainya Rp100. Jadi selama ini ada saksi maupun kuasa hukum pihak penggugat di dalam pernyataannya terkait materai diragukan karena bukan 500, maka hari ini terjawablah sudah katanya. Oke, kemudian begitu juga terkait foto Jokowi yang mengenakan kacamata, terjawab baik oleh saksi maupun aturan hukum yang dibuat Fakultas Kehutanan UGM. Nah, bahkan berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan Jokowi, mulai masuk sebagai mahasiswa baru sampai reuni dan seterusnya, semuanya terdokumentasi. Nah, kemudian teman-teman, termasuk foto wisuda, kamera yang dipergunakan Saminuddin pada waktu itu juga diperlihatkan kepada majelis hakim, mengingat kedua saksi merupakan teman-teman Jokowi. Mereka mengetahui secara pasti siapa wajah foto yang ada dalam surat gugatan. Nah, salah satu yang dipermasalahkan teman-teman Roy Suryo CS ini di ijazah Pak Jokowi adalah foto ijazah Pak Jokowi ya, di mana ya tentu banyak orang yang menganggap bahwa foto di ijazah Pak Jokowi di waktu muda dengan foto di ya maksudnya foto di ijazah Pak Jokowi dengan dibandingkan foto Pak Jokowi di ijazah waktu muda, maka sangat jauh berbeda katanya. Ya tentu di ijazah ya salah satu yang sangat-sangat mencolok sekali adalah ya di ijazah pakai kacamata, sedangkan ya di Pak Jokowi tidak pernah dilihat dia pakai kacamata dan lain sebagainya. Masih banyak lagi mengenai bibir, mengenai mata, alis dan lain sebagainya ya, bentuk wajah juga. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa ini sangat berbeda sekali. Dari kasat mata kita saja untuk melihat tanpa ada alat teknologi canggih untuk meneliti ini, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini sangat jauh berbeda sekali. Nah, kemudian termasuk foto wisuda, kamera yang dipergunakan Saminuddin pada waktu itu juga diperlihatkan kepada majelis hakim. Mengingat kedua saksi merupakan teman-teman Jokowi, mereka mengetahui secara pasti siapa wajah foto yang ada dalam surat gugatan itu. Nah, kemudian teman-teman, dalam keterangannya atau di dalam gugatan itu adalah almarhum Hari Mulyono yang merupakan adik ipar Jokowi. Faktanya bukan Hari Mulyono, melainkan Sigit, teman satu angkatan Jokowi. Nah, ini sesuatu hal yang baru lagi. Nah, sidang selanjutnya akan digelar Selasa pekan depan dengan menghadirkan teman Jokowi semasa kuliah kerja nyata KKN namun berbeda fakultas. Mereka akan menjelaskan mengenai kegiatan KKN yang selama ini diragukan oleh penggugat. Nah, sebelumnya, gugatan CLS terkait ijazah Jokowi dilayangkan dua alumnus UGM, yaitu Tok Taufan dan Bangun Sutoto. Gugatan dilayangkan kepada Jokowi sebagai tergugat satu, Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia sebagai tergugat dua, ya Wakil Rektor UGM Profesor Dr. Wening sebagai tergugat tiga, serta Polri sebagai turut tergugat empat. Nah, memang teman-teman banyak hal yang membuat kita terheran-heran mengenai
ya kasus ijazah Pak Jokowi yang tiada habisnya, ya ada saja hal-hal yang dikatakan bahwa ini temuan-temuan baru, ya, dan setiap hari ada temuan-temuan baru. Oke, Rocky Gerung bela penelitian Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Rocky Gerung sudah menjadi saksi ahli ya bagi Dr. Tifa ketika dia diperiksa oleh ya Dr. Tifa ya ketika dia diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Akademisi Rocky Gerung mengaku menjelaskan soal metodologi penelitian saat diperiksa penyidik sebagai saksi ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ya, Rocky diketahui diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Resmond Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi, lalu fakta dikumpulkan, lalu mulailah untuk menguji kualitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi ya dalam bentuk bijakan. Kan itu fungsi dari peneliti tuh, kata Rocky usai diperiksa. Nah, Rocky mengaku dirinya memang bukanlah seorang ahli neuroscience ataupun cognitive science. Namun ia mengaku paham soal metodologi penelitian karena telah mengajar di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua. Sebut aja persyaratan prosedural akademis dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku tadi saya sebut bukunya benar. Enggak Jokowi's white paper. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, ujarnya. Nah, menurut Rocky, penelitian yang dilakukan Dr. Tifa tak terkait dengan urusan personal Jokowi, melainkan sebuah produk akademis karena meneliti sesuatu yang menjadi isu di kalangan publik. Nah, teman-teman, ya, inilah mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.